Allah firmankan, yarfa'ul ladzina amanu minkum utul ilma darajat wallahu khabirum bima kanu ta'malun. Jadi Allah itu akan mengangkat derajat kepada manusia. Yang pertama adalah amanu, ya. Mereka beriman sebagaimana imannya utusan-utusan Allah yang diutus di muka bumi untuk menerima mandat dari Sang Pencipta atau Al-Khaliq yang ditujukan kepada makhluk yang diciptakannya yang namanya manusia. Itu semuanya sudah dikasih petunjuk oleh Allah supaya kita hidup ini menjadi selamat, ya. Dan apa persyaratannya? Ya, sebagai orang yang beriman tentunya kita sudah mafhum, ya, dengan hadis Rasulullah Muhammad SAW tentang siapa mereka itu beriman. Amantu billahi, iman kepada Allah, wa malaikatihi, kepada kitab-kitab Allah, wa rusulihi, dan iman kepada Rasulullah, wal yaumil akhiri, dan iman kepada hari akhir, wa bil qadri khairi wasyarihi binallahi ta'ala, dan percaya serta yakin kepada takdir atau ketentuan Allah, baik itu takdir yang baik maupun takdir yang jelek atau buruk. Minallah, itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini, ya, supaya kita nanti ini menjadi orang yang benar-benar beriman, sehingga sifat daripada orang beriman itu jika datang perintah dari Allah, maka sebagai konsekuensinya sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Sedangkan orang-orang yang tidak beriman itu sebaliknya, ya, sami'na wa asoina, kami dengar tetapi tidak mau melakukan apa yang telah diucapkan dan telah didengarkan oleh telinga mereka. Kemudian yang kedua, setelah kita ini beriman kepada Allah supaya kita ini menjadi umat yang tertinggi, yang diangkat oleh Allah, maka utul ilma darajat, ya, kita diberikan ilmu oleh Allah, ya, dengan tingkatannya beberapa derajat, ya. Kemudian Allah menyimpulkan Allah Maha mengetahui apa yang Anda kita ini kerjakan. Saudara hadirin, pada tahun 2005 ke bawah itu belum banyak orang yang punya handphone, ya. Tapi setelah 2005 ke atas, orang punya handphone itu sudah luar biasa. Bahkan sekarang setiap jiwa, ya, itu pasti punya handphone, ya, handphone. Dan ternyata handphone ini yang menemukan bukan orang Islam, ya. Padahal di situ yarfa'ul ladzina amanu minkum utul ilma darajat. Berarti orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala belum memfungsikan sebagaimana ayat-ayat Allah, baik itu yang tertulis
atau ayat-ayat kauliyah maupun ayat-ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah yang apa yang kita baca di alam ini, atau ayat Allah yang sifatnya kauniyah. Kita breakdown ya. Kita breakdown mulai zamannya Nabi Adam ya, hingga zamannya Nabi Sulaiman ya. Luar biasa, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tampilan-tampilan kepada manusia sebagaimana yang telah ditentukan oleh Allah. Manusia pilihannya yang disebut dengan Rasulillah, utusan Allah, mulai Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau ini mempunyai 4 karakter sifat ya. Yang pertama adalah sifat daripada Nabi dan Rasul itu apa? Siddiq, benar. Apa yang dikatakan benar, apa yang dilakukan benar ya. Apa yang menjadi tingkah laku keseharian itulah benar, datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari siapa-siapa. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala itu mencantumkan terkait dengan mandat ini, tertulis abadi di dalam Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Saya kembali ya. Jadi Allah menyebut di dalam Quran, kemudian dikuatkan dengan hadis Rasulullah Muhammad SAW. Konsekuensi daripada orang beriman salah satunya tadi adalah harus beriman kepada nabi-nabi Allah, utusan-utusan Allah ya. Sehingga nabi ini dilengkapi dengan 4 sifat. Satu adalah siddiq, yang kedua adalah amanah, yang ketiga adalah tabligh, yang keempat adalah fatonah. Siddiq artinya benar ya. Benar bagaimana? Apa yang dilakukan itu murni perintah Allah, bukan rekayasa, bukan imajinasi daripada pola pikirnya, bukan ya. Kemudian yang kedua adalah amanah. Kriteria apa saja yang dia diutus oleh Allah itu kriterianya supaya nanti menyampaikan daripada apa yang menjadi perintah Allah dan apa yang menjadi larangan Allah. Perintah untuk dilakukan, larangan untuk dijauhi ya. Artinya tabligh ya. Dia menyampaikan ya. Kemudian yang setelah siddiq, amanah, kemudian apa? Tabligh ya. Tabligh itu sama dengan mengajak orang untuk berbuat kebaikan ya, tabligh. Kemudian memerintahkan orang ya untuk supaya mentaati apa yang telah ditarbiyahkan oleh Nabi dan Rasul ya. Kemudian yang terakhir adalah fatonah, cerdas ya. Oleh karena itu kalau di sini itu di program tahfidz, program hafalan, kita tidak sekedar dituntut untuk hafal, bukan. Kalau sekedar hafal itu mudah ya, mudah hafal itu. Paham enggak apa yang kita hafalkan ya? Kita lakukan enggak ya? Jadi kemudian kita ini setelah menghafal, kemudian kita renungkan, kita hayati, kita berdalam, kemudian timbul konsekuensi logis daripada itu semua adalah melakukannya dalam tingkah kehidupan keseharian. Jadi ini ya cluenya itu ya, cluenya daripada kita menghafal Quran itu adalah bagaimana kita bisa menerjemahkan kehidupan kita dalam keseharian ya. Itu cluenya di situ, bukan mentang-mentang aku hafal cah kene ya, bukan ya, orang yang pinter kejebak aku, bukan ya, tapi bisa menerjemahkan dalam tingkah laku dan perbuatan keseharian. Itu endingnya, itu
itu substansinya, ya. Dan ini harus kita pahami, sehingga sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan utusannya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Sungguh terdapat, ya, contoh suri teladan, ya, sampel hidup yang baik fi Rasulillah terhadap utusan-utusan Allah. Loh, ini jadi utusan Allah itu ada berapa? Yang wajib kita ketahui MTSMA ada 21, ya. 21 atau 23? Jember yang mana? Halo? 21 atau 20? Ngacung, angkat tangan. Utusan Allah yang wajib kita ketahui dalam Quran dan hadis, kita mengaku sebagai orang yang beriman itu ada berapa? 25. Berarti saya salah berarti 21, 23, ya 25. Nah, kita ini diberikan contoh itu. 25 nabi dan rasul, mulai dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, ya, Ismail, Iska, Ayub, Yusuf, dan seterusnya sampai dengan ditutup oleh Nabi Muhammad. Itulah contoh kita. Kalau kita mencontoh daripada lain, Bu, saya kan perempuan, masuk suruh contoh apa? Laki-laki, loh. Memangnya apa itu Nabi dan Rasul itu enggak ada yang perempuan. Jadi sampean jangan apa istilah demo atau mendemo Allah, ya. Itu urusan Allah, ya. Urusan Allah. Kenapa kok laki-laki kok enggak perempuan, loh, ya. Tapi jangan takut, ya. Ada perempuan yang memang berhati emas yang diabadikan oleh Allah di dalam Quran, yaitu satu Siti Maryam, ya, binti Imran itu, ya. Lah Anda kalau mencontoh selain daripada itu, berarti sampean itu enggak sami'na wa ta'na, tapi sampean sami'na wa asoina. Saya dengar tapi enggak aku mau. Maunya saya itu tampilan-tampilan sekarang yang up to date, bintang-bintang film masa kini, ya. Lah termasuk itu sudah melenceng daripada apa rukun iman tadi, ya. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sulit kalau dunia ini, kata Rasulullah, semenjak Allah mengutus Nabi Muhammad dengan datangnya yaumul kiamah kubro, itu bagaikan jari telunjuk dengan jari tengah, ya, itu kiamat kubro, ya. Sedangkan kiamat sugro, nek sampean rambutnya iki wis putih utawa mlakune iki tidak tegak, itu tanda-tanda kiamat sudah akan datang. Ya seperti saya ini, tanda-tanda kiamat sudah mau datang. Ya penglihatan sudah enggak normal, bicara sudah enggak ungkul lagi, serak-serak. Lah itu siap-siap saja, ya, untuk memperbanyak dzikrong katsiro, zikir kepada Allah yang banyak. Yang namanya zikir tidak perlu di masjid, sampean berjalan belanja, ya, mengingat Allah itu sebenarnya sudah zikir. Bagaimana zikir kita ini sehingga Allah itu ma'ana, Allah bersama dengan kita, ya kita zikir kemana saja selagi nyawa ini masih di kandung badan, menempel di badan, maka zikirlah kepada Allah, dzikron katsira, yaitu zikir dan menyebut Allah dengan banyak. Jadi pembatasan zikir, makanya zikir itu, ya, sambil duduk kan gitu, ya, berdiri, berbaring, ya, berjalan, berzikir. Sehingga apa? Sehingga itu menimbulkan apa? Mengingat Allah yang banyak. Kalau kita zikir kita hanya sebatas di masjid, cuma berapa zikir kita ini? Sholat saja 5 menit balik sampai 10 menit, ya. Setelah itu lepas. Nah ini
di dalam kamar zikir, ya, di mana saja tempat itu zikir, sehingga keluar masuknya udara dalam pernapasan kita ini adalah menyebut, ya, bihamdi, ya, memuji, kemudian wanuqaddisulat, mensucikan, ya, daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi saya ulang, Allah, ya, sudah mewariskan, sudah memberikan buku petunjuk, buku servis kalau dalam bahasa apa itu, kalau kita beli mobil atau beli sepeda, ada buku petunjuknya, adalah buku servisnya. Apa itu? Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Dan ini yang harus kita pegang, ya, sehingga keseharian kita yang ditarget. Saya kalau nanti sudah lulus dari apa, MTS atau MA Al-Mubarak ini, ya, saya sudah paham dengan buku servis. Loh, begitu, ya. Walaupun kita baru dapat 15 juz atau 20 juz, tapi secara keseluruhan apa fungsi dan kepentingan hidup kita supaya hidup kita ini adalah selamat sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, sudah kita pelajari, sudah kita dalami, sudah kita fahami, sehingga tinggal mengeksekusi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau itu kita lakukan, maka kita menjadi manusia-manusia pilihan. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya. Karena apa? Karena kita sudah pelajari buku servis yang tebalnya 30 juz. Kemudian suratnya ada 114. Ya. Kemudian jumlah ayatnya ada 6.000, kurang lebihnya 6.666 ayat. Kita sudah mafhum, kita sudah paham, sehingga inilah bangunan daripada orang yang akan selamat di dunia dan di akhirat. Begitu, ya. Jangan sekedar kita ini tampang-tampangan aku hafal Quran, ya. Paham? Kira-kira paham enggak? Oh, belum paham. Ya. Jadi bagaimana kita bisa memfungsikan hidup ini sehingga kita kehidupan keseharian itu selalu bermakna zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian usia-usia kalian adalah usia-usia belajar. Usia-usia kalian adalah usia untuk menimba ilmu. Kita, orang tua kita sudah bekerja susah payah, ya, ya atau enggak? Kalau dulu Siti Hajar ditaruh oleh Nabi Ibrahim di Lembah Baka, itu enggak disangoni, tidak memberatkan. Nabi Ibrahim enggak memberatkan, enggak mikir. Nek Siti Hajar ya tinggal neng gone Lembah Baka, ya, yang di bawah pohon kurma yang sudah gersang dan kering, ditaruh begitu saja. Kemudian Siti Hajar berucap, ya Aba Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim lo gak kok balik no badan, cuma melingok. Ya, apa yang didapatkan dari peristiwa itu? Kalau nabinya Allah yang namanya Ibrahim, kalau ini perintah Allah, berarti ini Allah tidak menyia-nyiakan dari perintahnya. Walaupun saya ini ditaruh di sini hanya berbekal, cukup hanya untuk 3 hari bekalnya, terserah, ya. Setelah itu dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Loh, ini contoh, ini Siti Hajar ini contoh wanita, ya. Contoh seorang perempuan, seorang wanita, ya, yang berhadit baja. Artinya baja kok atine kok ora kok wesi ngono, mboten atine iku kuat maksudnya, ya. Berarti baja itu hatinya kuat. Nah, kira-kira kita ini ditaruh di sini itu apa tanggung jawab kita?
Kalau ini ada sebagai lembaga tarbiyah, lembaga pendidikan, maka pendidikan itulah yang akan merubah daripada arah kehidupan kita. Ya, sebab kalau saat-saat ini kita melihat fenomena yang terjadi, ya, bagaimana kehidupan remaji, ya, pergaulan hidup yang mereka itu ternyata mohon maaf pergaulan laki-laki dan perempuan menjadi sesuatu freedom dalam kehidupan, bebas, merdeka, ya. Tetapi di sini kita diajarkan bagaimana kita ini mengenal hidup antara laki-laki dan perempuan, bukan mukrimnya. Itu semuanya sudah disampaikan oleh guru-guru kita. Saya yakin sudah disampaikan oleh guru-guru kita, pendidik-pendidik kita, ya. Yang pendidik kita sudah mafhum dan sudah paham terkait dengan tarbiyah daripada pendidikan Islam itu. Sehingga ini kita jadikan sebagai laboratorium, ya, laboratorium pendidikan, sehingga Allah mengangkat derajat kita. Sebab banyak orang yang beriman kadang-kadang masalah keilmuan dia itu tidak memahami, ya. Sehingga yang dituntut antara orang yang beriman dengan orang yang harus berpengetahuan itu adalah satu paket, satu kesatuan utuh yang tidak bisa untuk dipisahkan, ya. Jadi ini penting, ya, untuk kita pahami bersama, sehingga orang tua yang sudah bersusah payah mencarikan bekal, ya, tadi saya sampaikan kalau Siti Hajar yang ditaruh di lembah Baka, ya, ternyata ya sekarang ini mendatangkan rezeki yang luar biasa, ya, kecerdasan spiritual yang tidak bisa dibahasakan dengan bahasa otak manusia, ya, dengan keluarnya air zam-zam yang di sana itu kalau dipikir dengan matematis, ilmu eksakta, ilmu hitung tidak masuk, ya, tidak masuk. Karena di tengah padang pasir kok ada ada sumur yang begitu maha dahsyat keluarnya, kalau tidak dengan izin Allah tentunya ini tidak akan terjadi. Tetapi begitulah, ya. Kalau dalam Quran itu kan ada bahasa setelah ada kesulitan ada kemudahan. Nah, itu di surat apa itu? Ya. Wala serius istro. Ya. Dan itu kalau kita baca Quran mulai dari juz 1 sampai dengan juz 30, harusnya kalian itu terlebih dahulu seperti itu sebelum menghafal. Ya, sehingga nanti kita bisa membayangkan bangunan hidup sesuai dengan perintah Allah. Oh begini, ya, sehingga ada orang lain yang akan mengarahkan kehidupan kita seperti begitu. Oh itu bukan perintah Allah, bukan perintah Allah. Jadi secara global kita sudah mengetahui, kemudian kita perdalam ayat per ayat, surat per surat, kemudian jadilah kita ini menjadi orang yang hafal Quran, tetapi memahami makna yang terkandung di dalamnya, ya. Ini yang penting, ya. Yang penting ini. Jadi kita pulang ke rumah itu menjadi orang yang memang sudah paham Quran. Jangan sampai kita ini selama 6 tahun ataupun 10 tahun, ya, di MT SMA Al Mubarak ini, kemudian kita pelongo-pelongo, ya. Jangan pelongo-pelongo. Kalau pelongo-pelongo seperti si ya, ngerti ya pelongo-pelongo, si Solo sana. Hidup ini jangan pelongo-pelongo, ya, pelongo-pelongo, ya, tegas, punya garis demarkasi yang jelas, ya. Ini hak, ini batil, begitu, ya. Sebagaimana Rasulullah mengutus daripada nabinya, tahu mana yang hak dan mana yang batil, sehingga wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun, sehingga kita tidak mencampur adukkan
antara hak dengan yang batil. Ya, ibaratnya orang mencampur aduk hak dan batil itu sebagaimana ya sabun mandi dicampur dengan air gula, mau diminum ya gak kena, diwadus ya pliket. Ya. itu Quran ini yang ngomong dudu. Ya bukan saya, bukan Bang Laji. Bukan Laji, bukan ahli jihad. Ya, Quran. Kalau sudah Quran yang ngomong itu tidak terbantahkan. Karena apa? Karena karakter daripada orang yang beriman ini pokoknya apa yang disampaikan Quran itu dzalikal kitabul la raiba fih. Gitu. Ya, tidak kalah pentingnya. Kalau orang-orang sekarang ini mengaku sebagai orang yang pakar demokrasi, Al-Quran itu sudah menurunkan terkait dengan bahasa demokrasi. Ya, bagaimana kita bergaul sesama Muslim? Ya, harus saling kasih sayang. Ya, harus saling menasihati, ngandani. Ojo dibeno kancane nek salah nek ape menuju jurang kehancuran diingatno lek aja ngono atau Kang atau Yu aja ngono iki mono ora bener gitu. Jangan dibiarkan ya. Itu dan tidak boleh ada sifat-sifat yang kiranya kita diingatkan ini merasa lebih tinggi. Ya, lebih tinggi. Apa yang dikatakan itu mungkin lebih baik daripada perasaan yang ada di dalam otakmu begitu. Sehingga pergaulan umat Islam itu tiada lain dan menimbulkan kasih sayang. Ya, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang muslim itu bersaudara. Bagaimana kalau misalkan saya dibenceni? Ya kemudian sekarang ini kan musimnya musim apa itu? saling menjatuhkan. Kemudian di sekolah itu ada gerombolan geng-geng tertentu. Ya, kalau kita seperti itu berarti pemahaman kita apa yang kita hafalkan Quran itu tidak ada fungsinya. Kita akan menjadi manusia kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Terkait dengan masalah persaudaraan sudah disampaikan di dalam Islam. Terkait dengan contoh kehidupan sudah dikupas tuntas oleh Allah dalam Quran. Tapi ternyata kita membelakangi Al-Quran, maka kita akan dibenci oleh Allah. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya, apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu dengungkan dengan syair-syair lagu-lagu yang indah, dengan lagu-lagu Quran, ternyata Anda atau kita adalah orang-orang yang membelakangi daripada Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi ini konsep kehidupan keseharian kita dituntut supaya kita ini bersikap mencintai daripada ayat-ayat Allah. Saking cintanya maka kita punya program penghafal Quran itu tiada malas dan tiada aras-arasan untuk menghafal, memahami, mendalami, menghayati dan mengeksekusi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi krunya apa? Goalnya apa? Substansinya apa? Supaya hidup kita ini sesuai dengan Quran. Ya. Jadi barangkali ini yang kami sampaikan, barangkali ada hal-hal yang perlu kita diskusikan. Sudah masuk Isa? Belum ya. Mungkin ini yang saya paparkan. Jadi kalau saya ini kan sebagai orang tua yang mungkin ya anak saya kan nyantri di sini juga. Jadi mohon untuk belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan optimal dan maksimal. Niatnya apa? Untuk mengharap ridhonya Allah semata. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran. Ya, sungguh terdapat suri teladan contoh hidup kehidupan pada diri Rasulillah
Ya, kalau kita ini Rasul kita yang terakhir, berarti apa yang digambarkan hidup oleh Rasulullah, ya itulah contoh kehidupan yang terbaik, tiada yang lain. Bukan datangnya dari pribadi-pribadi yang lain. Mungkin secara keilmuan, keduniaan mereka bisa buat komputer, bisa buat HP, bisa buat alat perekam ini. Tapi masalah konsep kehidupan setelah mati, orang-orang ini kadang nggak paham. Orang-orang ini nggak paham. Yang paham itu orang yang mengkaji kitab, ya, Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan Allah menurunkan sebanyak 25 nabi itu karena cintanya Allah kepada kita, kepada umat-umat yang terdahulu. Ya, sehingga setiap generasi di situ orang mulai balilo, tidak mau mengambil petunjuk dari Allah, diturunkan lagi nabi. Begitu balilo diturunkan nabi lagi. Nah, kita ini orang-orang yang balilo, ya, balilo. Oleh karena itu sebagai penutup, ya, kita adalah utusan Allah yang akhir, khotamul anbiya Mustafa. Ya, Mustafa itu artinya nabi pilihan, yaitu Muhammad bin Abdullah. Ya, jadi ini penting untuk kita sampaikan, dan saya ulangi sekali lagi, mohon kepada santriwati, ya, yang telah mengambil keputusan terkait dengan mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Hidayatullah Bojonegoro, ya, tolong difokuskan belajarnya, ya, sehingga Allah mengangkat derajat kita, ya, dengan beberapa derajat dibandingkan dengan orang-orang yang tidak pernah nyantri di Pondok Pesantren Hidayatullah Bojonegoro. Bahkan kalau kita bisa, bagaimana Pondok Pesantren Hidayatullah Bojonegoro ini nanti mutu daripada output atau lulusannya itu menjadi pioner dalam kehidupan di masyarakat, ya, bukan tambah menjadi linglung, ya, neng kene kalau dikeranji, dikurung nang omah, merdeka, bukan. Ilmu apa yang telah dinyam di sini diterapkan di masyarakat. Bagaimana sholatnya, bagaimana pergaulan kehidupannya, bagaimana kita harus menjaga tingkah laku dengan orang tua, begitu, ya. Yang dulunya dipanggil orang tua itu nggak pakai datang nggak pakai sopan santun, jawabannya itu ngah-ngoh, sekarang nggih Bu inji, nggih ditambah inji loh. Jadi bahasa nggih itu ijek kurang nikmat, kalah kalau inji loh, gitu. Jangan dulunya inji sekarang mboten ngoten nggih. Jadi bagaimana ini bisa terjadi kalau kita ini betul-betul fokus untuk ingin merubah diri dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi harapan kita bersama adalah bagaimana supaya santriwati ya, yang ada di sini itu nanti outputnya, ya, menjadi contoh dan suri teladan dalam kehidupan, ya, keseharian. Karena orang tua kita sudah bersusah payah untuk memberikan bekal kepada anda sekalian. Ya, ini diperhatikan ini, ya. Jangan sampai kita ini kemudian ditaruh di sini sering mewek, sering nangis, ya, pikirannya kosong, blank. Kalau pikiran kosong, ya, pikiran kosong, itu setan itu mudah masuk itu, ya. Jadi ini diperhatikan ini. Kalau orang itu lepas dari zikir kepada Allah, kemudian pikirannya blank, memikirkan sesuatu yang bersifat imajinatif, yang tiada manfaat dan gunanya, maka itu menjadi tempat sejuk bagi setan-setan laknatullah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pandangan kita ke depan. Jadi kalau saya santri belajarnya, tolong ikat pinggangnya, ya, ikat pinggang. Ojo kur jajan tok ning kene iki. Ya, akeh-akehan sangu. Ya, jadi saya ulang lagi, jangan akeh-akehan sangu, ya. Ya, kalau di sangoni akeh, oh, sangu akeh. Iki kok pesantren butuh gawe WC. Infak des.
Ya, diinfakno, timbang tak aku dijajan, iki kok nek tak pangan terus wetuku yo gede. Oh, kadang terjadi obesitas. Jadi awake gede ya infakno des. Baik itu 5.000, 2.000, enggak apa-apa. Ya. Orang tua Anda secara otomatis di rumah akan mendapatkan amalan yang Anda tunaikan. Tuh ini ya, karena program ini program berkelanjutan sampai dengan hari kiamat. Ya. Kira-kira purun apa mboten? Purun nggih? Purun, membantu orang tua supaya kita ini menjadi anak yang solehah. Jaminan anak yang soleh atau solehah adalah orang tua yang sudah tiada akan mendapatkan tabungan akhirat. Loh itu loh ya. Ini yang penting. Walaupun sudah mati orang tua Anda, orang tua kita, apalagi yang di sini itu adalah diperintahkan supaya tanggung jawab daripada paman atau bibinya. Ya. Orang tua saya sudah meninggal. Lah itu akan menjadi daripada tabungan akhirat tersendiri. Ini yang sakit kula sampai akan. Ya, mungkin ini bisa memberikan pemahaman kita sekalian. Sesungguhnya manusia diciptakan oleh Allah adalah untuk menggenggam dunia. Ini kalimat akhir. Sesungguhnya manusia diciptakan oleh Allah untuk menggenggam dunia, tapi dunia jangan dimasukkan kepada hati Anda. Artinya apa? Artinya terjadi problem kehidupan dunia tidak menjadikan kita ini putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita ini mujahadah, ya, kita tingkatkan zikir kepada Allah, kita perbanyak, kemudian termasuk terkait dengan sholatul lail atau sholat tahajud kita pertajam. Ya, bila perlu kalau bangun jam 2 kurang ya bangun jam 12. Misalnya kalau bangun jam 12 kok masih kurang ya mulai isya itu sampai subuh. Itu untuk mendongkrak ya. Kalau saya kok nggak bisa sholat lail kok kira-kira dasku ngeluh ya, aras-arasan mergo kondisi badan, minimal sholat 1 rakaat karena kondisi tertentu. Yang penting tidak meninggalkannya. Ya, ini terakhir untuk kita sampaikan, karena budaya sholat tahajud adalah budaya gerakan daripada sholat nawafil atau gerakan nawafil daripada hidayatullah. Nggih? Saged dipahami nggih? Dumateng adik-adik sekalian. Nah, waktunya sudah selesai. Barangkali ada hal yang perlu didiskusikan atau ada pertanyaan.